Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari semester 2B. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum pidana dari dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Arid Hayadi SHMH. Pada pertemuan kedua itu membahas materi tentang sumber-sumber hukum pidana. Ini melanjutkan materi pada pertemuan pertama. Jadi sumber hukum pidana itu ada 4. Yang pertama ada KUHP yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. Ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia yang dahulu masih pada zaman penjajahan, tetapi masih diberlakukan sampai sekarang. Yang kedua, ada peraturan lainnya di luar dari KUHP, contohnya seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Korupsi, dan lain sebagainya. Undang-undang ini termasuk ke dalam undang-undang khusus. Yang dimaksud dengan undang-undang khusus adalah undang-undang yang hanya mengatur tindak pidana tertentu secara khusus. Yang ketiga, ada memori penjelasan tentang KUHP. Yang keempat, ada hukum pidana adat. Hukum pidana adat ini termasuk ke dalam hukum pidana yang tidak tertulis. Karena ini tidak tertulis, jadi hukum pidana adat ini tidak boleh bersimpangan dengan undang-undang KUHP yang tadi. Dan hukum pidana adat ini juga telah dikukuhkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 Sub B. Hukum pidana itu dibedakan menjadi 2. Ada hukum pidana material dan ada hukum pidana formil. Hukum pidana material itu berisi tentang larangan dan keharusan yang diatur berdasarkan asas legalitas dan mengatur tentang siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan hukum pidana formil itu berisi tentang hak negara yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Nah, berlakunya hukum pidana itu dibedakan menjadi 2, ada menurut waktu dan ada menurut tempat. Menurut waktunya, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu. Setelah dirumuskan, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana yang tidak diatur dalam undang-undang itu tidak dapat dipidana atau dihukum. Dan juga ada larangan penafsiran secara analogi. Menurut tempatnya hukum pidana berlaku di daratan negara, di perairan laut teritorial yang telah ditetapkan melalui hubungan internasional, dan udara di atas wilayah negara tersebut. Dalam dasar berlakunya hukum pidana menurut tempatnya ini diatur dalam asas legalitas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.